Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai materi landasan etika. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu Alpi Alpiani dan Saluharti Diningsih. Yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai utilitarianisme, deontologi, etika hak asasi manusia, etika keadilan, dan etika keutamaan. Yang pertama akan dibahas yaitu oleh rekan saya, Alpi Alpiani. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan, kita simak terlebih dahulu apa sih landasan etika itu? Landasan etika merujuk pada prinsip-prinsip dasar atau nilai-nilai yang menjadi pijakan atau dasar dalam menentukan apa yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk, dan membantu perilaku seseorang atau suatu kelompok. Selanjutnya, yang pertama itu utilitarianisme. Utilitarianisme adalah suatu pendekatan etika yang didasarkan pada prinsip utama bahwa tindakan yang benar atau etis adalah tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang atau entitas yang terlibat. Adapun di sini beberapa ciri khas dari utilitarianisme sendiri itu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kemanfaatan. Yang kedua, konsekuensialisme. Yang ketiga, keseimbangan utilitas. Yang keempat, perlakuan sama, dan yang terakhir yang kelima, pengukuran dan perbandingan. Baik, yang kedua itu ada deontologi. Deontologi adalah suatu pendekatan dalam etika yang menekankan pentingnya kewajiban moral dan prinsip-prinsip universal dalam menentukan kebenaran atau kebaikan suatu tindakan. Istilah deontologi itu sendiri itu berasal dari kata Yunani, yaitu deon, yang berarti kewajiban atau tanggung jawab. Dan ada pun beberapa ciri khas dari deontologi tersebut. Yang pertama itu ada kewajiban dan aturan moral. Yang kedua ada kesesuaian dengan prinsip-prinsip universal. Yang ketiga ada tindakan intrinsik. Yang keempat ada penghormatan terhadap individu. Dan yang terakhir yang kelima kesalahan moral dan kesucian niat. Baik, selanjutnya ada yang ketiga itu etika hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu hanya karena dia adalah manusia, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau kondisi lainnya. Konsep hak asasi manusia didasarkan pada prinsip bahwa setiap individu memiliki nilai inherent, martabat, dan kebebasan yang harus dihormati oleh pemerintah dan masyarakat. Di sini ada beberapa contoh hak asasi manusia yang umum, yaitu meliputi yang pertama, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Yang kedua, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Yang ketiga, hak atas kesetaraan dan perlindungan dari diskriminasi. Yang keempat, hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Yang kelima, hak atas pendidikan. Yang keenam, hak atas pekerjaan yang layak. Yang ketujuh, hak atas akses ke layanan kesehatan. Yang kedelapan, hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat. Dan yang terakhir, hak atas privasi. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saluharti Diningsih. Beberapa konsep dan prinsip yang mendasari hak asasi manusia. Yang pertama, universalitas. Yang kedua, tanpa diskriminasi. Yang ketiga, tidak dapat ditarik. Yang keempat, inherent dan tidak dapat dijual. Yang kelima, integralitas dan keterkaitan. Yang keenam, partisipasi dan keterlibatan. Yang ketujuh, tanggung jawab negara. Dan yang kedelapan, tanggung jawab individu. 4. Etika keadilan. Etika keadilan adalah cabang dalam studi etika yang berfokus pada pertimbangan moral mengenai distribusi yang adil dan pengaturan kehidupan sosial yang adil. Makna dan pengertian etika keadilan meliputi beberapa aspek penting. Yang pertama, kesetaraan, distribusi yang adil, utilitarianisme, fairness atau kepatutan, prinsip proporsionalitas, dan perspektif Rawlsian. Yang kelima, etika keutamaan. Etika keutamaan juga dikenal sebagai etika kebajikan atau etika karakter, adalah pendekatan dalam etika yang menekankan pentingnya pengembangan dan pemeliharaan keutamaan moral atau karakter yang baik. Beberapa ciri khas dari etika keutamaan adalah sebagai berikut. Kebajikan atau keutamaan moral, fokus pada karakter, proses dan perkembangan pribadi, teladan dan inspirasi, konteks dan situasi. Nah, yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan.
Landasan etika berfungsi sebagai fondasi atau pijakan dalam proses pengambilan keputusan etis. Namun, dalam setiap landasan etika, prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dipegang memiliki nilai moral sebagai dasar berusaha untuk mempromosikan kebaikan, keadilan, penghormatan, dan pertimbangan terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat secara luas. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.